Bab 1481, Tezaan. Sementara keduanya mengobrol, pertempuran di kejauhan masih berlangsung. Feni Ye telah melepaskan kekuatan sejatinya, dan setiap pedang lebih ganas dari sebelumnya, dan wilayah ini telah hancur total. Kekuatan terlarang misterius di tempat ini tidak dapat lagi menahan kekuatan Feni Ye dan pemilik pena Tao. Tetapi, aula itu masih utuh dan berdiri di sana. Bahkan ketika kekuatan Feni Ye dan pemilik pena Tao menyebar di sana, itu tidak dapat melukainya sama sekali. Sander Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah aula, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Karena Dewa Tua masih ada di dalam. Tetapi intuisinya mengatakan bahwa Dewa Tua akan baik-baik saja. La mencoba menyelidiki dengan indera spiritualnya, tetapi indera spiritualnya lenyap tanpa jejak sebelum mendekati area itu. Oleh karena itu, dia tidak tahu apapun tentang situasi terkini di dalam. Sander Ye sebenarnya agak penasaran, karena sekarang dia menemukan bahwa Dewa Tua ini tampak agak misterius. Setelah merenung sejenak, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke medan pertempuran di kejauhan. Saat ini, medan pertempuran telah diselimuti oleh cahaya pedang, dan indera spiritualnya masih belum bisa mendekat. Di sampingnya, Gujina Sui juga melihat ke arah aula. Alisnya sedikit berkerut, dan ada sedikit keraguan di matanya. Dia tahu sesuatu tentang Dewa Tua ini, tetapi tidak banyak, dan sekarang tampaknya orang ini tidak sederhana. Gujina Sui menarik pandangannya dan melihat ke arah area di mana pertempuran sedang terjadi di kejauhan. Bang! Pada saat ini, area cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan kemudian Feni Ye dan pemilik pena Tao mundur hampir 1000 kaki pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan dari jiwa pedang dan tekad Dao menyebar dari sekeliling seperti gelombang, yang sangat menakutkan. Tak lama kemudian, Feni Ye berhenti, dan jiwa pedang dahsyat memenuhi udara di sekelilingnya. Feni Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pemilik pena Tao baru saja berhenti saat ini. Dia berdiri di sana dengan tatapan mata yang dalam. Pemilik pena Tao tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya, dan dalam sekejap, jiwa pedang yang mengelilinginya langsung tertolak. Pemilik pena Tao melirik tangan kanannya yang memiliki beberapa bekas pedang. Dia melambaikannya dengan lembut, dan bekas pedang itu menghilang tanpa jejak. Dia menatap Feni Ye. "Feni Ye, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, apakah kamu masih ingin bertarung?" Feni Ye berkata, "Bertarunglah, tapi aku perlu meminjam pedang dulu." Mendengar ini, wajah pemilik pena Tao tiba-tiba berubah, dan pada saat ini, Feni Ye berkata lagi, "Aku hanya membuatmu takut." Pemilik pena Tao mengernyitkan dahinya. "Tahukah kamu, dia sedikit takut. Sebab jika wanita ini benar-benar meminjam pedang, maka dia akan berada dalam bahaya." Feni Ye tidak bergerak. Setelah bertarung, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membunuh pemilik pena Tao di depannya. Pada saat ini, Tezaan yang tadinya diam, tiba-tiba keluar. Melihat Tezaan keluar, wajah pemilik pena Tao berubah lagi. "Nona An, kamu adalah orang yang berakal sehat. Meskipun aku di sini, aku tidak secara pribadi menyerang bajingan itu." Tezaan menatapnya dan berkata, "Aku hanya ingin menghajarmu. Aku tidak punya niat lain." Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempatnya. Jelek. Semua orang di lapangan hanya mendengar suara robekan tajam, dan kemudian sebuah tombak langsung muncul di depan pemilik pena Tao. Tembakan ini mengejutkan semua orang di lapangan. Terutama Brahma dan lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Alam macam apa ini? Gunumu, yang tidak jauh dari Sander Ye, juga terkejut saat melihat Tezaan beraksi. "Oh sial, begitu banyak ahli. Kamu gila." Di kejauhan, pemilik pena Tao terkejut saat melihat serangan Tezaan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan keras ke arah senjata itu. Niat tinju dan cahaya tinju melonjak di atas tinjunya.
Menghadapi Tezaan di depannya, dia tentu saja tidak berani ceroboh sedikit pun. Bang! Tembakan ini menusuk dengan keras pada tinju yang dahsyat dan cahaya tinju dari pemilik pena Tao. Kekuatan yang dahsyat itu langsung menghancurkan tinju dan cahaya tinju dari pemilik pena Tao. Pada saat yang sama, pemilik pena Tao mundur dengan keras, dan begitu dia berhenti, tembakan lain datang padanya dengan keras. Tembakan ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan yang dipancarkan oleh tombak itu sendiri sudah cukup untuk mencekik semua orang di lapangan. Teknik tombak terhebat. Wajah pemilik pena Tao tiba-tiba menjadi gelap, dan dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, rune dao emas tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dengan munculnya rune dao emas ini, alam yang awalnya hancur sebenarnya kembali normal sedikit demi sedikit. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Akan tetapi, ketika tombak itu sampai pada pemilik pena Tao, itu menjadi ilusi. Bidikan ini tidak lagi berada di ruang dan waktu ini. Tetapi pada saat ini, Tezaan tiba-tiba mengayunkan tombaknya. Klik! Semua orang tiba-tiba mendengar serangkaian suara pecah yang padat. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat bahwa ruang dan waktu di area tempat pemilik pena Tao berada mulai hancur sedikit demi sedikit, seperti cermin yang retak, sangat aneh. Pada saat ini, pemilik pena Tao tiba-tiba mendorong tangan kanannya ke depan, dan ribuan rune cahaya keemasan keluar dari tinjunya. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan satu sama lain seperti dua gunung berapi yang meletus. Bang! Wilayah yang telah diperbaiki runtuh dengan suara keras, dan semuanya menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, kedua kekuatan itu menyapu dan mengejutkan sebagian besar orang di tempat kejadian, memaksa mereka mundur dengan keras. Sander Ye dan Gujina Sui tidak mundur karena Arya berdiri di depan mereka. Melihat Arya dengan mudah menahan sisa kekuatan itu, secercah keterkejutan terpancar di mata Gujina Sui. Melihat tatapan Gujina Sui, Arya menatapnya dan berkata, "Lahirkan bayinya, Putih, dan aku akan membantumu merawatnya di masa depan." Sander Ye hendak berbicara, tetapi Gujina Sui berkata, "Baiklah." Ekspresi Sander Ye tiba-tiba membeku. Gawat! Biarkan Arya dan Putih yang mengurusnya. Keduanya bahkan kurang bisa diandalkan dibandingkan Tuan Pagoda. Mendengar apa yang dikatakan Gujina Sui, Arya langsung tertawa, Putih juga tersenyum dan melambaikan kaki kecilnya. Gujina Sui menatap Arya dan Putih di depannya, dan senyum yang menyentuh muncul di wajahnya. Meskipun kedua makhluk kecil di depannya tampak tidak dapat diandalkan, dia tahu bahwa jika anak itu dapat mengikuti kedua makhluk kecil ini, itu pasti akan menjadi berkah yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan anak itu mewarisi alam semesta Guanxuan atau sesuatu seperti itu, karena itu adalah pusaran besar, dan terperangkap di dalamnya hanya akan menyebabkan sebab dan akibat serta masalah yang tidak ada habisnya, dan itu belum tentu menjadi berkah yang besar. Tetapi dengan adanya dua makhluk kecil ini di hadapannya, tidak peduli siapa yang menjadi dekan alam semesta Guanxuan di masa mendatang, dia tidak akan bisa menindas anak dalam perutnya. Meskipun mereka hanya berhubungan sebentar, melihat sikap Sander Ye terhadap dua orang ini, Gujina Sui sudah mengerti status dua orang ini di keluarga yang Bang! Pada saat ini, suara teredam yang sangat besar tiba-tiba bergema dari antara langit dan bumi. Gujina Sui menoleh dan melihat bahwa pemilik pena Tao di kejauhan sedang ditebas oleh tombak dan dipaksa mundur dengan keras. Setelah mundur sejauh 1000 kaki, pemilik pena Tao akhirnya berhenti. Begitu dia berhenti, seberkas cahaya tombak lain datang dengan ganas ke arahnya, dan rune dao emas di sekujur tubuhnya langsung hancur oleh kekuatan itu. Pemilik pena Tao menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya ke langit. Bang! Tezaan mundur ke posisi semula. Dia menghentakkan kakinya pelan di udara dengan tombak di tangannya,
dan kekuatan tombak yang tak terlihat melesat keluar dan langsung menuju sinar cahaya keemasan itu. Pemilik pena Tao melancarkan pukulan yang dahsyat, dan seberkas cahaya tiba-tiba mengembun di tinjunya. Pukulan ini menghentikan senjata Tezaan di tempatnya. Penindasan Dao Agung. Tetapi dalam sekejap, cahaya tombak jenis baru tiba-tiba muncul dari tombak Tezaan. Dalam sekejap, cahaya itu melawan arus dan menghalangi Tao. Sang pemilik pena Tao mundur ribuan kaki. La melirik lengan kanannya yang retak dan menatap Tezaan di kejauhan dengan sedikit terkejut. Kamu akhirnya melangkah juga. Tezaan menatapnya dengan acuh tak acuh tanpa mengatakan apapun. Pemilik pena Tao menatap Tezaan, dan tiba-tiba tertawa, sungguh Tezaan yang hebat. Aku tidak menyangka kamu telah diremehkan selama bertahun-tahun. Luar biasa, sangat luar biasa. Tezaan tidak mengatakan apa-apa. Tombak di tangannya tiba-tiba terbang keluar dan langsung menuju ke pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao tertawa, dan dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya hitam dan putih menghentikan tombak itu di tempatnya. Tetapi saat ini, Tezaan telah menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, pemilik pena Tao hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan sebuah bayangan cacat telah lewat. Bang! Sebelum semua orang sempat bereaksi, mereka melihat pemilik pena Tao itu terbang mundur. Kemudian, di mata semua orang yang tercengang, serangkaian bayangan cacat telah menenggelamkan pemilik pena Tao itu. Bang! 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 Di lapangan, suara ledakan terus bergema. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, pemilik pena Tao langsung ditekan dan dipukuli. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tersentuh. Sander Ye juga terkejut bahwa senior An ini begitu kuat. Di samping Sander Ye, mata Gujina Sui juga penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Nona An ini benar-benar dapat mengalahkan pemilik pena Tao. Kakak An hebat sekali. Di sampingnya, Arya tertawa. Putih juga melambaikan kaki kecilnya dan tersenyum cerah. Tak jauh dari situ, Tu memandang Tezaan dan berkata lembut, kekuatan Nona An ini telah menjadi jauh lebih kuat. Jessie Mu tersenyum dan berkata, ini bukan kekuatannya yang sebenarnya. Tu tersenyum dan berkata, aku dapat melihat sebagiannya. Tatapan mata Jessie Mu tertuju pada pemilik pena Tao, tentu saja, ini bukan kekuatannya yang sebenarnya. Di sisi lain, Brahma dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang keluar dari belakang Sander Ye begitu kuat. Selain itu, masih ada beberapa orang yang belum mengambil tindakan. Mungkinkah mereka semua adalah orang kuat setingkat ini? Pandangan mereka tertuju pada Arya, Jessie Mu dan yang lainnya. Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak memiliki alam, jadi sama sekali tidak dapat mengetahui kedalamannya. Apakah keluarga ini semuanya tidak membina alam? Brahma dan yang lainnya agak bingung. Bersambung.